Baik, untuk adik yang belum bisa mengganti namanya, mungkin bisa dicoba dengan mengklik partisipan. Di situ untuk nama adik sendiri yang iPhone bisa ditekan tahan ataupun 3 titiknya, kemudian pilih untuk mengganti nama atau rename. Terima kasih banyak untuk adik-adik semua dan Ibu Ika yang sudah bergabung di Zoom meeting pada hari ini untuk kegiatan pembelajaran fisika kita pada hari ini. Baik, karena sudah pukul 11:18, maka pada hari ini pertemuan kita akan segera kita mulai saja. Meskipun banyak teman-teman yang lain yang belum bergabung, nanti mereka akan bergabung dengan sendirinya. Kita tetap melanjutkan pembelajaran kita. Menyangkut selanjutnya masih ada pelajaran yang akan dilanjutkan ya. Baik. Selamat siang, salam dan bahagia.
Selamat siang, Kak. Baik. Perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Celestinus Situlama, biasa dipanggil Tino. Saya mahasiswa PLP dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Untuk sementara ini, saya akan mengajar materi mengenai fluida statis. Baik, sekarang kita memasuki pada pembelajarannya. Namun sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan doa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing mulai. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat? Untuk pembelajaran fisika, biasanya banyak peserta didik yang lumayan membosankan. Apalagi pembelajaran yang kita lakukan ini sudah menginjak pukul 11, di mana ini merupakan waktu-waktu yang membuat banyak peserta didik merasa malas ya. Untuk pembelajaran kita hari ini kita lakukan dengan santai aja. Baik, sebelum masuk ke materi, yang pertama saya akan menjelaskan dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang fluida statis melalui kegiatan pembelajaran daring dan materi yang dijelaskan atau dikirim ke Google Classroom dengan tepat agar dapat memahami dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan konsep tekanan yang diamati melalui penjelasan materi pembelajaran yang dijelaskan atau dikirim melalui Google Classroom dengan tepat agar mudah dipahami dengan baik. Yang pertama yaitu mengenai fluida. Fluida sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada fluida statis dan juga fluida dinamis. Pada pembelajaran kali ini yang kita pelajari yaitu fluida statis. Dalam fluida statis yang akan kita pelajari kali ini menyangkut hukum-hukum pada fluida statis, kemudian tegangan permukaan zat cair dan viskositas fluida. Yang pertama, apa itu fluida? Fluida sendiri merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu zat cair dan juga zat gas. Ini ada contoh gambar untuk fluida zat cair dan juga fluida zat gas. Setelah mengetahui apa itu fluida, sekarang kita mempelajari tentang statis. Statis sendiri merupakan keadaan diam atau tidak bergerak, di mana bergerak tetapi dengan kecepatan konstan atau dengan kecepatan tetap. Kita kan sudah mengetahui apa itu fluida dan apa itu statis. Jadi fluida statis sendiri adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau berada dalam keadaan bergerak dengan kecepatan partikel yang konstan. Bergerak dengan kecepatan partikel yang konstan dalam artian bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak mengalami perubahan baik itu percepatan atau perlambatan ya. Dalam fluida sendiri memiliki sifat-sifat. Fluida memiliki ada 3 sifat. Yang pertama yaitu dapat mengalami perubahan bentuk. Jadi yang termasuk dalam fluida yaitu zat cair dan zat gas. Zat cair dan zat gas ini dapat mengalami perubahan bentuk seperti dari air ke padat, begitu ya. Yang kedua yaitu dapat mengalir. Dapat mengalir ini bisa kita lihat contohnya pada zat cair ya, di mana air bisa itu kita lihat ya mengalir contohnya seperti sungai dan lain sebagainya. Dan sifat fluida yang ketiga yaitu
memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruangan. Pastinya adik-adik semua pasti pernah melihat kan gelas yang kemudian diisi air. Nah, ini contoh salah satu di mana zat cair sendiri dapat menempati wadah atau suatu ruangan. Misalnya kalau zat gas dalam ruangan sendiri ada terdapat gas di mana contohnya salah satunya adalah zat karbon dioksida dan oksigen. Kita sekarang memasuki kepada massa jenis. Massa jenis zat sendiri merupakan salah satu sifat fisik zat yang menyatakan perbandingan massa zat dengan volume zat tersebut. Secara matematis, massa jenis zat dinyatakan dengan Rho sama dengan massa dikali V. Dengan Rho merupakan massa jenis benda, dilambangkan dengan dengan satuan kilogram per meter kubik atau kilo, atau untuk penulisannya bisa dilihat ya contohnya. Namun pembacaan sama yaitu kilogram per meter kubik. Kemudian massa benda. Massa benda sendiri dengan satuan kilogram, kemudian kecepatan, kemudian volume benda, satuan yaitu meter kubik. Jadi dengan adanya satuan ini membantu kita ketika pada saat pengerjaan soal harus dibawakan atau diubah satuannya seperti ini ya adik-adik. Ya. Untuk massa jenis zat sendiri, dalam kehidupan sehari-hari, apakah adik-adik pernah mencampurkan air dengan minyak atau secara tidak sengaja menumpahkan minyak ke lantai atau apa, kemudian ada air? Apakah ketika minyak dan air dicampur dapat menyatu? Mungkin adik-adik ada yang tahu bisa menjawab. Ketika minyak dicampur, apakah sesuatu yang terjadi? Apakah minyak dan air dapat bercampur atau tidak? Mungkin adik Gerardus bisa memberikan contoh atau mengetahui mungkin dalam kehidupan sehari-hari pernah mengalami ketika air dicampurkan dengan minyak, atau juga adik Milsan. Baik kan, ketika air bercampur dengan minyak tidak akan bersatu. Oh ya, baik, terima kasih ya adik. Ya, jadi air ketika dicampurkan dengan minyak, keduanya tidak akan bisa menyatu. Hal ini dikarenakan massa jenis minyak tidak sama dengan air. Massa jenis minyak lebih kecil dibanding dengan massa jenis air. Bisa dilihat contoh pada gambar ya. Jadi ketika minyak dicampurkan dengan air, karena massa jenis minyak lebih kecil, maka minyak akan naik ke permukaan air. Ini merupakan contoh salah satu massa jenis zat dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui ya. Yang berikutnya yaitu tekanan pada fluida. Tekanan sendiri diartikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang persatuan luas bidang itu. Secara matematis dapat ditulis sebagai tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang, atau P sama dengan F per A. Di sini P merupakan tekanan dengan satuannya Newton per meter persegi atau Pascal, kemudian F-nya gaya, satuannya Newton, dan juga A luas bidang dengan satuan meter persegi. Jadi satuan sendiri dalam internasionalnya untuk tekanan itu bisa dilihat yaitu Newton per meter persegi. Satuan internasional lainnya dari tekanan yaitu Pascal, di mana 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi.
Untuk satuan tekanan cuaca yaitu yang pertama atmosfer atau ATM, kemudian ada sentimeter raksa dan milibar. Jadi untuk satuan internasional ini nanti bisa diperhatikan dan dihafal ya adik-adik, karena sangat penting pada saat kita mengerjakan soal, di mana satuan-satuan ini sangat berfungsi ketika kita menyamakan atau merubah satuannya ke sistem internasional sendiri. Ini merupakan contoh aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kedua gambar ini, adik-adik mungkin ada yang tahu peristiwa apa yang dapat dijelaskan dari gambar ini, baik dari gambar 1 maupun gambar 2. Jika tidak kalah, saya akan menjelaskan ya. Dari gambar yang pertama yaitu permainan luncur es. Di sini pada sepatu para peluncur sendiri, di bawahnya terdapat pisau. Pisau ini yang berfungsi untuk membelap atau membuat gesekan atau tekanan di atas permukaan es yang membantu para pemain atau para peseluncur ini untuk bergerak di atas permukaan es yang licin, di mana di bawah mata pisau ini akan membuat garisan atau gorisan pada permukaan es yang kemudian akan mencair dan itu menjadi pelumas atau pendorong bagi para peluncur untuk bergerak, dan di samping kanan dan kiri sepatu yang esnya masih padat ini yang akan memberikan cengkraman, dan cengkraman inilah yang membantu peseluncur ini untuk dapat tetap bergerak di atas permukaan es. Untuk gambar yang kedua yaitu pemain ski. Bisa dilihat ya, sepatu dari pemain ski dan juga peluncur es berbeda ya. Untuk sepatu pemain ski sendiri, di bawahnya memiliki permukaan yang cukup lebar atau cukup panjang. Hal ini dibuat agar ketika melewati permukaan salju, pemain ski ini tidak tenggelam atau tidak masuk ke dalam salju, di mana ketika semakin besar permukaannya, maka tekanan yang diberikan kepada permukaan salju itu akan semakin kecil. Oleh sebab itu, makanya untuk sepatu pemain ski sendiri dibuat dengan permukaan yang cukup besar. Ini berfungsi untuk mengurangi tekanan di atas permukaan salju. Selanjutnya kita memasuki kepada materi tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis sendiri adalah tekanan di dalam zat cair bergantung pada kedalaman. Makin dalam letak suatu tempat di dalam zat cair, maka semakin besar tekanan pada tempat itu. Tekanan zat cair hanya disebabkan oleh beratnya. Tekanan hidrostatis sendiri dilambangkan dengan pH. Zat cair dengan massa jenis ρ pada kedalaman H dirumuskan dengan pH sama dengan ρGH. Maksudnya di sini adalah untuk tekanan hidrostatis sendiri dapat dicari dengan menggunakan ρ sendiri merupakan massa jenis zat, kemudian G merupakan percepatan gravitasi bumi, dan H merupakan ketinggian. Ketinggian yang dimaksud yaitu ketinggian benda dari permukaan zat cair ya. Untuk tekanan di dalam zat cair juga bergantung pada kedalaman. Makin dalam meletak suatu tempat di dalam zat cair, maka semakin besar tekanan pada tempat itu. Tekanan zat cair hanya disebabkan oleh beratnya, dinamakan tekanan hidrostatis. Jadi bisa dilihat pada gambar ini merupakan contoh tekanan hidrostatis ya. Ini salah satu contoh, yaitu ada suatu wadah di mana di bagian bawahnya dilubangi. Jadi dengan di wadah satu ketinggian airnya setengah,
Baik adik-adik, karena waktu pertemuan kita pada hari ini sudah selesai, dan juga karena kita mulainya sedikit terlambat, maka mohon maaf sebelumnya, pembelajaran hari ini harus saya akhiri, karena adik-adik akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Untuk tugasnya nanti akan saya kirim melalui Google Classroom ya adik. Karena kita sudah memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa, makanya kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Stay safe. Selamat siang, Kak. Ya.